Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas cinta-Mu bagi kami, sehingga kami hidup sampai saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu, urapilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat memahami akan firman-Mu dan dapat mewujudkannya di dalam kehidupan harian kami. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan kehadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Suci menurut Lukas, bab 8 ayat 4-15. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menabur benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam perumpamaan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Benih adalah sabda Allah. Tanah adalah manusia. Benih yang ditaburkan di tanah yang baik tentu menghasilkan buah yang baik. Tetapi benih yang jatuh di pinggir jalan, di semak belukar, atau di tanah yang berbatu-batu, tentu benih itu tidak akan bertumbuh baik. Bapak Ibu, saudara-saudara, hati kita mesti seperti tanah yang subur, sehingga ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mampu melaksanakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan harian kita. Karena firman ini adalah sabda Allah sendiri. Sabda yang mengajak kita untuk hidup seturut kehendak. Barang siapa mampu melaksanakan firman Tuhan di dalam hidupnya, sesungguhnya ia telah menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Sesungguhnya ia telah menunjukkan cintanya kepada Allah. Sehingga walaupun firman itu berat, tetapi karena ia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan,
ia sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, ia mau melaksanakannya di dalam kehidupan harian. Misalnya saja, Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita mengasihi musuh-musuh kita. Sabda ini berat, tetapi kalau kita sungguh yakin bahwa sabda ini akan membawa kita kepada Allah, sabda ini akan membuat kita hidup di dalam suasana damai, sabda ini akan membantu kita untuk kelak kita memperoleh hidup kekal, maka kita akan berusaha untuk mengasihi musuh-musuh kita, bukan membencinya, tetapi mengasihinya. Semoga Roh Kudus menolong setiap orang yang telah menyiapkan hatinya sebagai ladang yang subur untuk menerima benih firman, sehingga firman mempengaruhi hidupnya. Dengan demikian, perkataannya, perbuatannya, semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Semoga demikian. Marilah berdoa. Syukur bagimu Tuhan atas semua anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mau menyiapkan hati kami sebagai lahan yang subur untuk menerima benih firman-Mu. Sehingga benih firman-Mu itu sungguh-sungguh bertumbuh di dalam diri kami, mempengaruhi pikiran dan hati kami, sehingga apa yang kami katakan, apa yang kami lakukan, semuanya sesuai dengan kehendak. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.